Van Ge. Hari ini adalah hari peringatan kematian Qi Yuyu. Kau pulang sendiri saja dulu. Tidak mau. Pergi. Tuan Chu, Kau. estoy. Qi Yu, apakah ini hukumanmu untukku? Chu Fan, saat kau membaca surat ini, aku dan Suang Xuan sudah meninggalkan dunia ini. Selama bertahun-tahun ini, kau hanya tahu menghabiskan waktu dengan hal sia-sia. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Suang Xuan adalah putri kami satu-satunya dan juga hidupku. Kau ingin menyerahkannya untuk membayar utangmu. Aku tidak bisa membayangkan masa depannya nanti. Aku membawanya pergi, setidaknya dia bisa selamanya bersama ibunya. Qi Yu, Suang Xuan. Suang Xuan, Qi Yu. Qi Yu. Qi Yu. Ah. Ah. Qi Yu. Yuk. Bagaimana aku bisa kembali ke rumahku yang dulu? Ini, tahun 90. Ah, mana uangnya? Mana uangnya? Kita benar-benar tidak punya uang lagi. Pergi kau. Ini adalah mahar saya, uang simpanan untuk kebutuhan darurat, kamu tidak boleh mengambilnya. Tunggu aku menang taruhan dan mendapatkan kembali modalnya. Barulah kamu bisa hidup enak. Pembohong. Kalian bersekongkol menindas aku. Cuman, bisakah kamu berhenti minum terlalu banyak? Saya sebentar lagi akan melahirkan. Urusanku, kamu berani ikut campur dalam urusanku? Bukankah cuma melahirkan anak? Wanita mana yang tidak melahirkan anak? Cufan, cepat panggilkan seseorang. Saya mau melahirkan. Dasar bajingan. Sungguh bajingan. Bajingan, bajingan. Aku benar-benar bajingan. Tidak mungkin. Hari ini tanggal 3 Agustus tahun 1990. Qi Yu, kali ini aku tidak akan pernah kehilangan kalian lagi. Qi Yu, dulu aku benar-benar brengsek. Di mana Qi Yu mengalami masalah, aku bahkan tidak tahu. Van Ge, apakah kau mencari kakak ipar? Aku baru saja melihat kakak ipar membawa Suang Xuan pergi ke sungai. Sungai? Erpang, kakak sangat berterima kasih banyak padamu. Besok kakak akan membuatmu kaya raya. Qi Yu. Jangan mendekat. Aku salah. Ayo, kita pulang sekarang. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan melompat. Baiklah. Aku tidak akan bergerak. Tidak bergerak. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kau tidak melompat? Cufan, apakah kamu masih manusia? Apa yang kamu lakukan belum cukup banyak? Kamu menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan bermain wanita. Aku menahannya. Kamu memukuliku dan memarahiku, aku terima. Memang nasibku buruk. Tapi Suang Xuan baru berusia 5 tahun. Kamu tega menjualnya untuk melunasi utang. Dia putri kandungmu. Hidup seperti ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Qi Yu, aku akan berubah. Aku salah, aku benar-benar sadar aku salah. Dulu aku bukan manusia. Membuat kalian berdua menderita bersamaku. Ayah, terakhir kali ayah bilang begitu juga. Setelah itu, ayah memukul ibu sampai pingsan. Dulu aku benar-benar brengsek. Tangan ini yang memukulmu,
Aku akan lumpuhkan tangan ini. Tunggu. Kali ini benar-benar akan berubah? Berubah. Aku bersumpah. Jika nanti aku sampai menyentuh kalian berdua lagi, seujung jari pun, biarkan aku mati dengan mengenaskan. Suang-suan, kamu percaya pada ayah? Aku percaya, asalkan ayah tidak menjual suang-suan, aku mau melakukan apa saja. Aku bisa membantu ayah dan ibu bekerja. Aku bisa mencuci bajuku sendiri dan memasak. Dulu aku begitu brengsek, sampai memaksa putri kandungku sendiri menjadi seperti ini. Dosa macam apa yang telah kuperbuat? Ayo pergi. Baik. Cufan. Haha, Astaga, tidak bisa meminjamkan. Jatah beras yang dipinjam lalu belum dikembalikan, sekarang mau pinjam lagi? Zhang Shao, aku mohon padamu, pinjamkan saja aku 2 mangkuk beras lagi. Setelah aku gajian, aku akan mengembalikannya. Gaji? Kau mana punya gaji? Suami tidak berguna yang kerjanya hanya makan, minum, berjudi sudah mengambil gaji bulan depanmu di muka untuk berfoya-foya. Cufan. Cufen dia sudah berubah. Dia bersumpah. Dia tidak akan nakal lagi. 2 bulan lagi, aku pasti bisa mengembalikannya. Pepatah lama mengatakan, mengubah negara itu mudah, tapi mengubah sifat dasar itu sulit. Mana mungkin anjing berhenti makan kotorannya? Jika dia bisa berubah, wah, itu sama saja dengan matahari terbit dari barat. Zhang Shao, aku mohon padamu, tolong bantu aku. 1 mangkuk saja cukup. Hanya 1 mangkuk, 2 bulan lagi aku akan mengembalikan 3 mangkuk padamu. Kyeyu, ada pepatah yang bagus. Kalau pria punya uang, dia bisa jadi jahat. Sementara wanita, kau begitu cantik. Jika kau ingin mendapatkan uang, kau tidak perlu bekerja keras di pabrik. Biar keponakanku saja yang mencarikan tempat kerja untukmu, yang mudah dan menghasilkan uang. Bagaimana? kalau tempat yang menghasilkan uang itu, lebih baik Zhang Shao kau lakukan sendiri, kami tidak sanggup. Dasar tidak tahu terima kasih, tidak tahu mana yang baik dan buruk. Biar kalian mati kelaparan saja. Aduh, Ibu Zhang. Ibu Zhang, Menikahi seseorang, makan dan berpakaian. Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh para pria seperti kami. Mulai sekarang, serahkan saja padaku. Hei, Van Ge, hei. Van Ge, hei, aduh, saudaraku, kau mengambil semua jatah makanan kami untuk setengah bulan ke depan. Erpang, kenapa kau bilang ini mengambil? Ini namanya meminjam. Mana bisa dibilang meminjam? Ini hampir saja merampok. Istriku tersayang, setelah kembali dari rumah ibunya nanti, pasti akan mengulitiku. Tahu, tinggalkan aku separuh. Kumohon, tinggalkan separuh. Tolong tinggalkan separuh. Hei, mau kaya tidak? Mau, Mau tidak istrimu dan anak-anakmu makan daging babi masak merah setiap hari? mau. Mau tidak suatu hari nanti kau sama seperti manajer pabrik mengendarai Santana mengajak keluargamu jalan-jalan? Aduh, sungguh, aku sangat mendambakannya. Kalau begitu, dengarkan saja aku baik-baik. Pinjamkan aku beras ini hanya selama 3 hari dan ambil semua tabungan rahasiamu. Aku jamin, 3 yang kau berikan pasti akan jadi 30, 30 akan jadi 300, 300 akan jadi 3.000. Kak, beras ini, kalau kau memang mau makan, makan saja. Kalau tidak bisa dikembalikan, ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa kau masih mengincar tabungan rahasia kecilku? Kau tidak percaya padaku ya? Kalau sampai aku tidak bisa melakukannya, rumahku itu dan juga tanahku seluas 2,5 hektar itu, semuanya akan jadi milikmu sepenuhnya. Aduh, tidak usah berlebihan. Sungguh, tidak usah sampai begitu. Kak, totalnya 23,6 yuan. Kau tidak malu ya? Hei kak, bisa makan daging atau tidak, tergantung padamu. mari makan. Aku datang. Saatnya makan. Mengapa kalian berdiri saja? Kenapa tidak duduk dan makan? Ayah memukul. Memukul. Hanya makan. Kenapa harus memukul orang?
Bukan kamu yang bilang jika kamu belum selesai makan, kami semua tidak boleh bergerak. Aku yang bilang, mengapa aku tak ingat? Siapa yang telah mengizinkan kalian makan duluan, ha? Aku lihat kamu tidak kembali-kembali, jadi aku... Aku tidak kembali. Lalu kalian biarkan aku makan sisa makanan kalian? Apa kalian tahu, aku ini kepala keluarga. Mulai hari ini, kalau aku belum selesai makan, kalian semua jangan harap bisa makan. Aku duduk, kalian berdiri. Aku makan, kalian menonton. Kalian semua harus makan sisa makanan saya. Dengar tidak? Hidupku yang dulu, kenapa bisa brengsek sampai seperti ini? Jangan pukul anak itu. Jangan memukul anak itu. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak kita menderita bahaya sedikit pun lagi. Ayo, makan. Ayo. Apakah kalian biasanya hanya makan ini? Biasanya tidak ada acar. Enak. Aku tahu kamu ingin makan daging, tapi kita benar-benar tidak punya uang lagi di rumah. Gajiku bulan depan, sudah kamu ambil di muka juga. Aku akan mencoba pergi ke rumah ibuku besok. Apakah mungkin aku bisa meminjam 5 koin lagi? Aku juga mau makan daging. Makan. Ayah punya uang. Ambil uang ini, belikan sedikit daging untuk suang-suan besok. Cufan, apalagi yang kamu jual? Utang belum lunas. Apa kamu menjual rumah atau menjual tanah? Apa kamu ingin membuat kami, ibu dan anak, menderita sampai mati? Iyu, aku tidak melakukannya. Tidak. Kalau tidak, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Ini aku pinjam dari Erpang. Aku sudah berjanji padanya. Dalam waktu 3 hari aku akan melipat gandakan 20 koin ini. 10 kali lipat untuk mengembalikannya. 10 kali lipat? Kamu sungguh sudah gila. Melipat gandakan 10 kali lipat. Kau gila. Kiyoyu, aku tidak gila. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan hal ini kepadamu. Ini tentang masa depan. Percayalah padaku. Kali ini aku pasti bisa mengubah nasib seluruh keluarga kita. Percaya padamu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Cufan, coba kau pikirkan sendiri. Aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Pernahkah kita punya satu hari yang tenang? Setiap kali kau bilang aku harus percaya padamu, aku percaya. Tapi apa yang ku dapatkan? Aku. Segera kembalikan uangnya pada Erpang. Percayalah padaku sekali ini saja. Kembalikan sekarang. Hutang-hutang yang sebelumnya belum lunas. 10 kali lipat dalam 3 hari. Apa kau mau pergi berjudi lagi? Jika kali ini tidak bisa dibayar, apa kau akan menjadikan aku atau suang-suan sebagai jaminan untuk melunasi hutang? Aku tidak melakukannya. Kali ini aku benar-benar yakin. Kau tidak mau melakukannya, kan? Kalau begitu aku akan... Kiyu. Aku hanya mohon kau memberiku satu kesempatan lagi. Hanya 3 hari. Dalam 3 hari, jika aku, Cufan, tidak bisa melakukannya. Kau ceraikan aku. Biarkan aku mati. Aku terima. Aku hanya mohon kau memberiku satu kesempatan lagi. Tolong percaya padaku sekali lagi. Ayo makan. Ini untukmu. Pada tahun 90-an, peluang ada di mana-mana, semua adalah emas. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian kecewa lagi. Hei, Pange, di mana jalan mencari uang yang kamu sebutkan itu? Kemana? Tepat di desa kita. Desa kita?
Itu tidak mungkin. Orang-orang di desa kita itu, pelitnya minta ampun. Hanya makan dan tidak mau mengeluarkan. Bahkan kalaupun mereka tidak tahan di jalan, mereka akan berlari sejauh 5 km. Dan tetap harus membuang kotoran di ladang mereka sendiri. Mereka itu pelit sekali, di mana ada tempat untuk mencari uang. Ini yang tidak kamu mengerti, ya. Aku beritahu ya, tempat untuk menjadi kaya ini ada di rumah Wu Laoer. Wulauer? Wulauer itu sangat miskin sekali, bujang tua itu, bahkan tidak punya istri, dia tidak lebih baik darimu itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Nanti kamu akan tahu setelah sampai. Ayo. Di kehidupan yang lalu, sama sekali tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa di antara piring-piring usang di rumah Wu Laoer, ada piring porselen biru putih dinasti Ming, yang dibeli oleh pemulung dengan harga 20 sen, dan dijual seharga 150 juta rupiah. Wulauer. 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 Kurasa dia itu tidak ada di rumah lagi. Pasti dia pergi membantu Jandali mengambil air. Wulauer. Kamu mau istri tidak? Aku kenalkan satu padamu. Istri? Istri? Di mana? Di mana dia? Hahaha. Tidak ada istri. Aku berkelahi dengan istriku dan piring di rumahku pecah. Dengar-dengar kamu punya banyak piring. Aku mau beli beberapa darimu. Tidak dijual. Tidak dijual? Hei Wulauer, jangan sampai kamu tidak tahu diri ya. Piring-piring usangmu itu. Apa kamu masih mengira itu barang berharga? Piring-piringku ini diturunkan oleh leluhurku yang menjadi koki kekaisaran untuk Laovoi. Itu semua pernah digunakan oleh kaisar. Tidak dijual, tidak dijual. Wulauer, jangan membual. Apakah kamu tahu apa yang kaisar gunakan saat makan dulu? Mereka menggunakan mangkuk emas dan mangkuk perak. Piring emas, piring giok. Siapa yang mau menggunakan barang rongsokanmu ini? Hei Van Ye, dulu kaisar makan. Semua pakai mangkuk emas dan perak ya. Kalau begitu, bukankah dia memang harus makan roti daging di setiap hidangan? Sekilas saja sudah ketahuan kamu benar-benar kurang pengalaman. Kaisar itu hanya makan daging tanpa roti. Sungguh tragis. Wulauer, jangan banyak omong. Jual atau tidak? Jual? Tapi aku mau 200 rupiah per satu. Kamu harus beli 10. Tidak. 20. Kamu 200 rupiah dan harus beli 20. Kenapa kamu tidak merampok saja, ha? Baiklah, tapi aku boleh memilihnya sesukaku. Silakan pilih. Tidak benar. Kenapa tidak bisa kutemukan? Van Ge, jangan-jangan kamu datang untuk membantu Wulauer mencuci piring ya. Hei, sudah aku bilang ya. Mencuci piring? Aku tidak akan bayar loh. Hei, dengar baik-baik ya. Mencuci piring ini tidak akan kubayar. Wulauer, semua piring milikmu ada di sini. Semuanya ada di sini? Oh, benar. Ada satu lagi yang kugunakan sebagai alas di bawah ketel air itu. Aku akan ambilkan untukmu. Aduh, sudahlah, semua sama saja. Ambil saja beberapa secara acak. 2, 4, 6, 8, 10. Ini, ambillah. Hei, bayar dulu. Hehe. Ini, 2 keping. Coba hitung. Kita kan tetangga dekat, apa yang perlu dihitung? Masa iya kau akan mengurangi bayaranku? Ayo pergi. Saudara Fanzi, lain kali kalau butuh piring, cari aku lagi ya. 2 orang bodoh besar. 2 keping uang membeli setumpuk barang rongsokan kembali. Hahaha. Van Ge, maksudmu mencari uang itu bukan dengan membeli setumpuk piring rongsokan ini kan? Rongsokan. Piring ini besok ketika kita sampai di kota. Paling tidak harganya sebesar ini. 10? Jangan-jangan 100 ya? Lalu kalikan. 100. Lalu dikalikan. 100. Piring jelek ini 100 kali 100. Berapa banyak uang itu?
1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5, 3 kali 5. 10.000. Aduh, Van Ge. Ini, saya ini. Tidak semuanya itu bernilai 10.000, hanya yang ini. Yang ini saja bernilai 10.000. Syukurlah masih ada. Ya, syukurlah masih ada. Hari ini tidak akan sempat. Besok pagi-pagi, kamu pinjam mobil. Saya akan segera bawa kamu ke kota. Kamu kembalilah dan beristirahat sekarang. Baik, Hei, ingatlah untuk selalu merahasiakannya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kiyu. Zhang Sansui, lepaskan istriku. Wah, Chuvan, berutang tetapi tidak mau bayar. Berani-beraninya kamu. Berani melawan saya? Lepaskan istriku. Saya hitung sampai 3. 1. 3. Sini, kalau kamu berani, pukul saja saya di sini. Ayo. 3. Sini, kalau berani, pukul saja di sini. Sini. Kau pikir aku benar-benar tidak berani? Jangan. Kami akan membayar utang itu bulan depan atau setelah aku gajian. Kami akan membayarnya langsung kepada kalian. Suamimu berutang lebih dari 400 juta rupiah kepada kami. Gajimu yang hanya sedikit itu, bagaimana cara membayarnya? Kami akan mencicilnya sedikit demi sedikit setiap bulan. Kami akan membayarnya perlahan-lahan, pasti akan lunas. Kami bukan yayasan amal, jadi bayar utangnya. Atau kami akan membawamu pergi untuk membayar utangnya. Kalau tidak, rumah ini juga boleh. Besok malam jam 7, datang saja ke sini untuk mengambil uangnya. Jika tidak bisa mengambilnya, rumah ini akan jadi milikmu. Cuman. Percayalah padaku. Bagus, kau sendiri yang mengatakannya. Ya, kalau besok kau tidak bisa membayarnya, jangan salahkan kami kalau bersikap keras. Hahaha, ayo pergi. Cuman, kau benar-benar membuatku kecewa. Aku kira kau sudah berubah, bisa mencari pekerjaan yang layak dan menafkahi keluarga kita. Tidak disangka di hatimu sama sekali tidak ada keluarga ini. Aku. Kiyu, kau mau kemana? Kalau aku tidak pergi, apakah aku harus menunggu besok diusir oleh orang lain? Jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Katakan padaku, mengapa kamu begitu mengecewakan? Lebih baik biarkan aku mati saja. Kiyu, percayalah padaku. Berikan aku sedikit waktu lagi. Hanya sedikit waktu. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Cuman, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Percayalah padaku. Hanya butuh 1 hari, semuanya akan berubah. Mari kita mulai lagi. Apa kamu anjing kecil? Mengapa kamu menggigit orang? Memang anjing kecil, aku akan menggigitmu sampai mati. Digigit olehmu sampai mati. Aku juga rela. Mama, aku lapar. Ini semua salahmu. Ayo Suang-Suan, pergi menyalakan api dengan ibu. Dasar bodoh. Istriku, kenapa kamu melipat pakaian? Besok pagi-pagi, aku akan mengantar Suang-Suan ke rumah orang tuaku dulu. Kita berdua akan memikirkan cara mencari dan menyewa tempat tinggal. Kamu masih tidak percaya aku bisa menghasilkan uang? Aku percaya, tapi bagaimana kalau tidak bisa? Kita orang dewasa tidak masalah hidup seadanya, tapi kita tidak bisa membiarkan Suang-Suan tidur di jalan, kan? Baiklah, aku hari ini akan membuatmu tenang. Kamu tahu apa ini? Ini, bukankah hanya piring biasa? Ini bukan piring biasa, ini adalah porselen biru putih dari Yao Kekaisaran Ming Pertengahan. Ini yang dinamakan barang antik. Aku tidak mengerti menurutku, ini hanya piring untuk menaruh makanan. Tidak bisa dimakan atau diminum. Memangnya harganya berapa? Jika kamu menggunakan piring ini untuk menyajikan hidangan, dikasih 100 rupiah saja sudah kemahalan. Tetapi di mata para ahli di kota, barang ini setidaknya bernilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah? 20 juta rupiah. Tidak mungkin. 20 juta rupiah itu minimal dan itu baru sekarang.
Kalau kita berani menunggu belasan atau 20 tahun lagi, paling tidak harganya akan naik 10 kali lipat. Kalau begitu, kita tidak akan menjualnya sekarang. Kita tunggu 20 tahun, baru kita jual. Itu semua hanya uang kecil. Di zaman ini peluang ada di mana-mana. Asal kamu berani bermimpi, berani bertindak, kamu bisa menjadi orang terpandang. Kita jual saja itu. Anggap saja sebagai modal awal kita. Nantinya kita akan membuat uang, menghasilkan uang, seperti bergulir layaknya bola salju, terus membesar, dan terus membesar. Kalau begitu, setelah kita menghasilkan uang, bolehkah aku membeli krim salju? Aku lihat semua rekan perempuan di pabrik menggunakannya. Beli? Kalau begitu, bisakah Suang-Suan masuk taman kanak-kanak? Masuk. Lalu, kamu tidak lagi meremehkan Suang-Suan karena dia perempuan? Sama saja punya anak laki-laki atau perempuan. Lagi pula, anak perempuan adalah baju hangat kesayangan ayah. Kalau begitu, dia adalah baju hangat kesayanganmu. Lalu, aku ini apanya kamu? Kamu adalah kaos dalam kesayanganku. Cih, tahu saja caranya merayuku. Iyo. Istriku, hari ini aku akan beli sedikit daging. Suang-Suan sangat suka memakan itu. Aduh, dan beli sedikit anggur juga. Tunggu aku kembali untuk merayakan ini. Hati-hati di jalan ya. Ya, tenang saja aku pergi. Wah, sepeda ontel tua model 28 masih baru sekali ya. Tentu saja. Aduh, aku bangun jam 3 pagi. Sudah bangun, bersepeda belasan kilometer. Aku meminjamnya dari paman keduaku. Keren. Sangat beautiful. Hehe, ayo. Hehe. Aduh, Van Ge, ya. Biao de Huang, itu artinya apa? Biao de Huang. Itu yang barusan kamu katakan. Biao de Huang. Itu bahasa asing. Beautiful, cantik, maksudnya hasil kerjanya cantik. Oh, Van Ge, kamu sekarang benar-benar tidak sama seperti dulu. Pengetahuanmu itu banyak sekali, bahkan bahasa asing pun bisa. Mengapa kamu tidak menaikinya? Aku belum belajar mengendarainya. Sudah. Biar aku saja. Erpang, beautiful. Van Ge. Bos Lin, silakan diperiksa. Bos Lin, tolong periksa ini sebentar. Tak boleh menilai orang dari rupa. Saya tidak menyangka adik ini orang yang mengerti barang. Silakan. Yao Kekaisaran Ming, ini adalah barang yang orisinal. Silakan kalian berdua duduk sekarang. Bos Lin, bagaimana barangnya? Barang ini tidak ada masalah. Bolehkah saya menanyakan hal ini? Dari mana asal barang ini? Aduh, asal apa? Ini dari desa kami. Asalnya jelas dan sah. Jelas bukan barang dari makam. Anggap saja saya mendapatkannya secara kebetulan saja. Adik datang mencari saya. Pasti sudah pernah dengar tentang saya. Saya benar-benar tidak tahu siapa nama adik. Jufan, Saudara Chu, berapa harga barang ini yang Anda inginkan? Anda ahlinya. Anda saja yang harus menentukan harganya. Hei kak, kenapa pergi? Berapa harganya itu? Saudara Chu, 5.000 sudah cukup. Kakak. Li, 5.000. Tunggu. Tahan. Kenapa? Apa Bos Lin masih mau menahan kami? Hahaha, salah paham. Kita tawar-menawar seperti biasa. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicarakan lagi. Bagaimana kalau Saudara Chu yang mengajukan harga? 100 juta rupiah. Tidak mungkin. Untuk barang ini aku maksimal hanya bisa memberi 20 juta rupiah. 80 juta rupiah. Kalau begitu,
30 juta rupiah saja. Tidak bisa lebih dari itu. 60 juta rupiah. 30 juta rupiah. 50 juta rupiah. 30 juta rupiah saja. 40 juta rupiah. 30 juta rupiah. 40 juta rupiah. 30 juta rupiah. 40 juta rupiah. 30 juta rupiah. 40 juta rupiah. Sepakat. Astaga. Bos Lin, aku bilang 30 juta rupiah, tapi Anda sendiri yang bilang 40 juta rupiah. Kebauzai Anda terkenal memegang janji. Anda tidak mungkin menarik kembali ucapan Anda, kan? Aduh, baiklah. 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Saudara Chu, kau benar-benar membuatku rugi besar kali ini. Aduh, 40 juta rupiah pun tidak apa-apa. Saudara Chu, Anda benar-benar membuat saya sangat menderita kali ini. Bos Lin, saya tidak merugikan Anda sama sekali. Kali ini Anda mendapat untung besar. Benda ini, jika beberapa tahun lagi, paling tidak nilainya akan naik 10 kali lipat. Di kehidupan sebelumnya, benda ini, saya dengar orang lain menghabiskan 300 juta rupiah untuk membelinya dari Wulau Air. Menjualnya 10 tahun lebih awal dari seharusnya. 40 juta rupiah, bukanlah kerugian. Setiap hari saya bermain elang. Hari ini, mata saya dipatuk elang. Saudara Chu sangat terampil, saya akui. Orang sini, ambil 40 juta rupiah tunai, biar saudara Chu menghitung uangnya. Ini semua punya kita. Ini semua milik kalian. Saya seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Ada apa? Waktunya memasukkan uang sekarang. Ini baru permulaan. Nanti kakak pasti akan membantumu menghasilkan lebih banyak lagi. Saudara Chu, jika nanti ada benda bagus, bawa saja ke sini, harga bukan masalah. Tentu. Saya permisi dulu sekarang. Lin tua, Anda harus membantu saya memilih benda bagus. Orang ini adalah tokoh besar, tidak disangka bertemu di sini. Apakah nama Anda Li Changsheng? Tuan Li? Adik kecil ini kurang ajar menyebut nama Anda secara langsung. Adik kecil, cepat minta maaf kepada Tuan Li. adik kecil, kau pernah melihatku. Bagaimana kau tahu namaku? Berita yang memenuhi surat kabar dan TV di kehidupan masa laluku, menyetir sambil membiarkan sekretarisnya makan es krim. Akhirnya mengemudi dengan tidak fokus menyebabkan tangisan hebat dari keluarga, tidak memperhatikan tanah longsor di depan, bukan hanya hilangnya 2 nyawa di mobil, tetapi juga reputasi seumur hidup hancur total. Adik kecil, adik kecil. Es krim? Bukan. Saya belum pernah bertemu Tuan Li. Hehe, lalu bagaimana kau tahu siapa aku? Saya hanya mengerti sedikit tentang ramalan Kun-Kun Bagua, perhitungan Dewa I Ching. Nasib baik atau buruk kehidupan manusia ini, saya bisa menentukannya hanya dengan satu kata. Kenapa? Apakah kau melihat ada masalah denganku? Anda, masalahnya besar. Ada awan kesedihan di antara alis, ditambah dengan sedikit aura romansa, itu berarti bencana besar akan menimpa Anda, dan Anda akan mati di tangan seorang wanita. Kau kurang ajar. Tuan Li, anak ini omong kosong belaka, saya akan segera mengusirnya. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Jika besok Anda ingin pulang untuk berbakti, lakukan dengan bersih. Jangan membawa sekretaris wanita, makan es krim di mobil, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hati-hati, langit tidak akan tinggal diam. Anda akan terkena hukuman surga. Rumah saya di Zhuang Kecil Yi. Jika Anda merasa takut, datanglah temui saya. Tahu Lin, siapa pemuda ini? Tuan Lin, dia itu cuma anak muda ingusan saja, yang suka bicara omong kosong. Anda orang yang berjiwa besar. Jangan ambil pusing dengannya, ya. Mari, minum teh, minum teh. Ayah saya akan berulang tahun yang ke-60. Anda harus membantu saya memilihkan sesuatu yang bagus. Sudah saya duga Anda beruntung. Anda memang memperhitungkannya dengan matang. Saya baru saja mendapatkan barang bagus. Yao Kekaisaran Ming, pertengahan dinasti Ming, kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Bagus, sebutkan harganya. Anda tidak bermaksud mempermalukan saya? Siapa tuan besar itu? Dia adalah orang terpenting di provinsi ini. Jika orang tua itu bisa menerima barang saya, itu seperti keberuntungan dari para leluhur. Dasar Anda ini. Baiklah, saya beritahu ya. Pabrik makanan di kabupaten kita ini tidak bisa beroperasi lagi. Akan diprivatisasi? Saya tidak mengatakan apa-apa ya. Itu semua pikiran Anda sendiri. Mengerti? Aturan mainnya di sini. Saya paham. Anda tenang saja. Hahaha.
saya pergi dulu. Pak, hari ini makan es krim lagi tidak? Tewas di tangan wanita. Tidak jadi, harus melakukan urusan penting, bersikaplah yang baik. Aduh kak, siapa orang tadi? Kenapa Bos Lin takut sekali padanya? Orang itu tidak sederhana. Dia punya pengaruh besar. Seluruh kota ini pasti gemetar. Dia dari kalangan pengusaha. Tapi ayahnya adalah orang yang berkuasa. Orang penting. Ah, kalau begitu, kenapa kamu berani mengutuknya? Aku tidak mengutuk. Aku menyelamatkan nyawanya. Tunggu saja. Paling lambat besok malam, dia pasti akan datang sendiri untuk berterima kasih padaku. Naik mobil. Jangan lupa ya, malam nanti bawa istrimu. Datang ke rumah kami untuk membagi uang itu. Diam-diam saja. Kiyu. Kiyu. Bagaimana? Berhasil. Benarkah? Dang, dang, dang. Yeay. Ehem, kami datang di saat yang kurang tepat. Tidak, kalian datang di saat yang sangat tepat. Cepat turunkan aku, nanti orang menertawakan kita. Tutup pintunya, masuk. Semua sudah siap. Saat yang mendebarkan akan tiba. Saatnya bagi-bagi uang. Ada apa? Terkejut sampai bengong ya? Duduklah. Sini. Ini uang sebanyak apa ya? Satu piring saja bisa terjual semahal ini. Tidak kurang, tidak lebih. Tepat 40 juta rupiah. Kiyu, uang ini biar saya yang atur pembagiannya. Tidak masalah kan? Kita berdua adalah saudara. Istriku, mulai sekarang kamu yang pegang pembukuan kita. Jadi, apakah kita sekarang sudah menjadi jutawan? Tidak bisa. Saya tidak mau. Kamu gila. Saya tidak gila. Piring itu, Van Ge yang beli. Pembeli Van Ge yang cari. Harganya Van Ge yang negosiasi. Kenapa saya harus dapat setengahnya? Erpang, uang cadangan makanan milik keluarga kakakmu kau pinjamkan. Uang untuk membeli piring kau yang keluarkan. Bahkan nyawa keponakan dan iparmu, kau yang selamatkan. Kalau bukan kau, siapa lagi yang berhak? Baiklah kalau begitu, Van Ge. Kita sudah sepakat 10 kali lipat. Saya ambil 600.000 rupiah. Itu sudah cukup. Uang sebanyak ini. Bahkan jika saya tidak makan dan tidak minum, saya tidak akan bisa mendapatkannya dalam setahun. Erpang, kalau kau menganggapku sebagai kakakmu, maka kau... Cufan, bayar utangmu. Cufan, bayar utangnya. 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 Penagih utang sudah datang. Cufan, waktunya sudah tiba. Mana uangnya? Mau uangnya boleh saja berikan surat utangnya dulu. Lihat ini, tertera jelas di atas kertas. Tertulis dengan sangat rinci. Cufan meminjam uang 115.000 rupiah dari Zhang Sanshui. Jangka waktunya 1 bulan. Saat jatuh tempo pembayaran, 526.000 rupiah. Dan cap jempolmu ada di sini. Bayarkan utangnya sekarang. Zhang Sanshui, kau cari mati ya. Kau ini gila uang ya. Meminjam padamu hanya 50, dikembalikan padamu 200 lebih. Merampok saja tidak sekejam ini. Hei, kenapa kau bicara begitu? Ini uang penyelamat yang Cufan pinjam dariku. Zhou memukul Huang Gai. Keduanya sama-sama rela. Sudah tertera jelas di atas kertas. Aku juga tidak memaksanya meminjam. Aku akan kubereskan kau. Erpang, hal itu tidaklah ada gunanya. Giyu, berikan saja uang itu kepada mereka. Suratnya. Oh, sepertinya keluargamu sudah jadi kaya, ya? Kaya dari mana? Itu bukan urusanmu. Silakan saja segera pergi. Pergi. Lakukan penyelidikan dengan jelas. Asal-usul uangnya. Jika tidak bisa, habisi dia. Berulang.
Kakak Van, mulai sekarang aku ikut denganmu. Apapun yang kau suruh aku kerjakan, kemanapun kau suruh aku pergi, aku akan pergi. Erpang, di kehidupan sebelumnya, kaulah satu-satunya saudara yang membantuku. Di kehidupan ini aku tidak akan menelantarkanmu. Erpang, ambil 4 juta rupiah ini. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mengambilnya, aku tidak menganggapmu sebagai saudara. Sisanya dianggap sebagai investasi. Setelah ini kita akan terus menghasilkan banyak uang. Kakak Van, kau punya ide lagi. Kali ini, apakah kita masih akan berurusan dengan barang antik? Benar. Ini adalah cara tercepat untuk kita menghasilkan uang. Kita harus mengumpulkan dana untuk mengambil alih pabrik makanan kabupaten. Itu pabrik makanan tempat aku bekerja. Tapi efisiensinya kurang bagus. Tentu saja bisnis mereka tidak bagus. Tetapi begitu jatuh ke tangan kita, itu akan menjadi ayam yang menghasilkan telur emas. Nanti, Erpang akan menjadi manajer. Daniu akan menjadi kepala Departemen Pengawasan Produk. Kiyu, kau akan menjadi direktur utama. Aku? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Kalau kami bilang kau bisa, kau pasti bisa. Meskipun kau merasa tidak bisa, kau tetap harus bisa. Kakak Van, pabrik makanan itu tidak akan bisa kita ambil alih tanpa setidaknya 2 miliar rupiah, kan? Makanya, kita harus terus bekerja keras, mengembangkan dan memperkuatnya, menciptakan kembali kejayaan baru. Mengembangkan dan memperkuatnya. Menciptakan kejayaan baru. Kiyu, aku akan nyanyikan lagu untukmu. Kamu sudah terlalu banyak minum, mau nyanyi apa? Tidak. Ini adalah hutangku padamu dari kehidupan yang lampau. Aku harus menyanyi. Kalau begitu, silakan bernyanyi. Pelan-pelan. Aku akan menyanyikan sebuah lagu cinta untuk istriku. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah berkorban tanpa henti secara diam-diam. Sungguh, kamu sudah bekerja sangat keras. Masa-masa sulit dan bahagia telah kita lalui bersama. Air mata dan tawa telah memenuhi kehidupan kita yang biasa. Sayangku, kamu adalah lagu dalam hidupku, ada bab-bab yang mengharukan, ada kebahagiaan yang nyata. Sepanjang tahun-tahun ini, aku tahu kamu telah berjuang keras demi keluarga kita, demi anak-anak dan aku. Kita berdua pernah berkata, tidak peduli miskin atau kaya, kita harus saling menjaga. Jangan lupakan awal kita, bagaimana jalan kita telah kita lewati. Saat kamu bersedih, sampaikanlah padaku. Saat kita sudah tua nanti, kita akan menikmati matahari terbenam bersama-sama. Sekali saja, aku akan membawamu untuk melihat sampai akhir waktu. Tertawa lepas di hari yang cerah. Aku takut ini hanyalah mimpi dan saat bangun tidak akan ada apa-apa lagi. Bodoh. Tentu saja ini bukan mimpi. Kalaupun iya, pasti aku yang sedang bermimpi. Aku pernah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu aku selalu menjadi bajingan. Sampai aku benar-benar kehilangan kalian. Pak, sudah sampai mana? Pak, ada apa dengan Anda? Lihat depan. Tanah longsor. Jika besok ingin pulang untuk berbakti di kampung halaman, lakukan dengan bersih. Jangan membawa sekretaris wanita di mobil, makan es krim, dan melakukan hal-hal yang disukai. Hati-hati, jangan sampai Tuhan murka dan akan menimpakan hukuman. Aduh, Pak, ini longsor. Kita cari jalan lain saja, kan? Bagaimana kalau saya bantu Anda untuk bersantai? Bersantai apanya? Gunakan otakmu. Jika kita di dalam mobil benar-benar melakukan sesuatu, sedikit saja lengah, kita sudah terkubur di dalamnya. Tidak separah itu, kan? Kuncinya adalah semua ini. Sudah diramalkan oleh seseorang kemarin. Siapa? Siapa yang sedahsyat itu? Chuvan. Sebenarnya kau ini siapa? Bagaimana kau tahu jalan itu akan bermasalah? Tuan Li, Anda adalah orang besar. Apakah begini cara Anda memperlakukan penyelamat Anda? Baik, Saudara Chu, aku yang salah, aku minta maaf padamu. Katakan saja apa permintaanmu. Di Provinsi Jiang ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Baru begini benar. Sebenarnya masalah ini tidak ada yang aneh. Setiap orang punya rahasia. Anda mendapatkan kembali 1 nyawa. Sebenarnya,
Aku hanya pernah membaca beberapa hal tentang Anda di koran, lalu menganalisis sesuatu dari urusan yang akan Anda lakukan dan pengalaman sebelum urusan itu. Pengalamanku sebelum menemui Bos Lin, Sebelum Anda pergi ke sana, apakah Anda baru saja selesai berolahraga? hahaha, astaga, Saudara Chu, benar-benar orang yang hebat. Apakah Anda bersedia bekerja denganku? Dalam waktu 3 tahun, aku jamin kau akan sukses besar. Aku ini orangnya. Sudah terbiasa bebas. Tidak tahan dengan batasan dan peraturan. Jadi, kau ingin uang? Bisa dibilang begitu. Hahaha, aku beri kau 2 miliar rupiah. Saya beri Anda 2 juta rupiah. Saya tidak mau uang Anda, malah saya yang harus memberi uang kepada Anda. Apakah ini terlalu sedikit? Anak muda, saya khawatir Anda terlalu serakah dan akan celaka. Anda terlalu banyak berpikir. Mana mungkin saya meminta uang Anda? Saya hanya ingin Anda membantu mengambil alih pabrik makanan. Itu bukan properti pribadi. Lagi pula, pabrik yang merugi bertahun-tahun. Anda mau apakan itu? Orang lain tidak mengerti, tapi masa Anda juga tidak mengerti. Pabrik makanan merugi karena bukan produknya yang bermasalah, tapi sistem manajemennya yang bermasalah, penjualannya yang bermasalah. Jika ini berganti tangan, pasti akan meroket dong. Pabrik makanan masih memiliki 1.000 lebih karyawan. Bagaimana? Satu pun tidak akan dipecat. Semua akan saya ambil alih. Namun saya hanya akan mempertahankan staf manajemen tingkat bawah. Semua staf tingkat atas tidak akan saya gunakan. Untuk mengambil alih pabrik makanan, setidaknya butuh 4 juta rupiah. Anda punya uang itu? 1 bulan, beri saya waktu 1 bulan, saya akan menghasilkan 4 juta rupiah penuh. Hahaha, 2 juta rupiah sebulan. Aku bahkan tidak berani mengatakannya. Dasar anak muda yang nekat sekali. Aku akan menepati janjiku. Baik, aku akan menunggumu sebulan. Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku. Menyerahkan pabrik makanan ini kepada orang lain. Sudah diputuskan. Setelah berhasil Anda tidak perlu melakukan apapun. 20% saham pasif. Anak muda yang patut dihormati. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Bagaimana? Aduh, sudah beres. Berhasil setengahnya, kurasa. Setengah? Apa maksudnya setengah? 1 bulan waktu untuk mengumpulkan 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah, kalau kita jual diri pun tidak akan dapat sebanyak itu. Bukan tidak bisa dilakukan, hanya tidak terpikirkan. Hanya dengan mengalaminya, kau akan mengerti. Era ini di mana peluang ada di mana-mana. Saham, emas, digital, properti, barang antik, perangko, selama kau berhasil menangkap salah satunya, kau berkesempatan untuk menjadi sesuatu yang sangat besar. Menyebalkan. Saat menaiki motor ini, kamu harus duduk yang mantap dan peluk pinggangku dengan kedua tanganmu. Mengerti tidak? Ayo jalan. Semua sibuk ya? Hebat sekali. Vange, ini motor yang biasa dipakai oleh orang kota itu kan? Betul sekali, benar. Itu memang motor. Ya ampun. Ini pasti harganya sekitar 20 juta sampai 40 juta rupiah. Tidak sampai, Paman. Motor ini bekas, harganya hanya sedikit lebih dari 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Hiyu, suamimu benar-benar hebat. Setelah ini kamu akan hidup enak. Tentu saja dia istriku, kalau bukan aku yang menyayanginya, siapa lagi yang akan menyayanginya? Silakan kembali bekerja. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan ajak kalian semua merasakannya. Sepertinya Cufan benar-benar sudah sukses. Benar-benar. Erpang, ayo pulang bersamaku. Kita akan mulai melakukan sesuatu yang besar. Aduh, Kak. Kenapa kakak beli barang sebesar ini? Benda ini tidak hanya saya yang punya. Besok kamu juga harus punya satu. Kak, saya rasa lebih baik jangan. Saya bahkan tidak bisa naik sepeda. Bagaimana saya bisa mengendarai ini? Kalau tidak bisa, kamu harus belajar. Bukan hanya kamu yang belajar, Kiyu, Daniu. Kalian semua harus mempelajarinya. Kami juga harus belajar. Tentu saja, hal besar yang akan kita lakukan selanjutnya, jika kita hanya mengandalkan 2 kaki, seberapa jauh kita dapat berlari. Baiklah, Vange. Kami semua akan mendengarkanmu. Selanjutnya,
Kita hanya akan melakukan satu hal. Suang-suan sudah saya kirimkan ke rumah neneknya. Kita akan membagi diri menjadi 2 kelompok. Kiyu, kamu dan Daniu satu kelompok. Kalian berdua pergi dan bertanya di desa-desa sekitar. Cari tahu apakah ada keluarga yang memiliki leluhur perempuan. Atau mungkin nenek, yang dulunya adalah putri dari keluarga kaya atau semacamnya. Evan Ge, kenapa kamu menyuruhku mencari tahu ini? Apakah kamu pikir barang antik jatuh dari langit? Semua ini diwariskan oleh leluhur. Keturunan selanjutnya tidak mengenali nilainya. Itulah mengapa kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Evan Ge, lalu bagaimana dengan peran saya? Kamu pergi dan perhatikan di sekitar keluarga siapa yang kakeknya atau leluhurnya pernah menjadi pejabat, pernah menjadi seorang pedagang kaya, atau bahkan tuan tanah. Siap, saya akan tinggal di rumah, menunggu kedatangan kalian. Segera setelah ada kabar, segera kembali dan beritahu saya. Saya harus mengambil tindakan cepat. Semuanya. Dengan persatuan, kita bisa mencapai segalanya. Saya akan minum teh ini sebagai pengganti alkohol. Semoga kalian semua sukses besar. Semoga sukses besar. Hei Kakak Chu, luar biasa sekali. Kalau begitu, persiapkan diri kalian masing-masing. Kita berangkat tepat waktu besok pagi. Baiklah, kalau begitu kami pulang untuk berkemas dulu ya. Ayo. Saya tunggu kabar baiknya. Iya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada yang salah dengan wajahku? Tidak. Hanya saja aku merasa kamu tidak seperti yang dulu. Aku tetaplah aku. Apa yang berbeda? Aku juga tak bisa jelaskan. Hanya saja kamu berbeda. Dulu, aku selalu merasa kamu dikirim oleh surga untuk menghukumku. Sekarang, seolah kamu datang untuk menyelamatkanku. Anggap saja dulu, aku berutang terlalu banyak padamu, dan sekarang waktunya aku melunasi utang. Aku hanya merasa kamu seperti awan yang melayang di langit. Tiba-tiba saja mengerti banyak hal. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Kalau begitu, aku akan membuatmu mengenaliku dengan baik lagi. Aduh, menyebalkan. Turunkan aku. Tidak mau. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya langit dan bumi itu luas, suamimu yang paling hebat? Kafan. Sudah ada petunjuk. Sudah. Dari sini ke arah barat, 15 li ke desa Jang kecil, ada sebuah keluarga bernama Jang Erniu. Moyang mereka pejabat pada dinasti lalu, kudengar mereka menyimpan banyak barang bagus. Bagus. Tunggu sebentar. Kak. Kenapa penampilanmu seperti ini? Omong kosong. Mengumpulkan barang rongsokan. Bukankah harus berpakaian seperti ini? Mengumpulkan barang rongsokan? Bukankah kita mengumpulkan barang antik? Apa kamu bodoh? Jika kamu langsung bilang mengumpulkan barang antik, bukankah itu sama saja kita menunggu untuk diperas? Kita menyebut ini bergerak secara diam-diam. Oh, aku mengerti. Ini disebut mencari kekayaan secara diam-diam. Ya, aku pergi. Kenapa kamu mengikutiku? Bukan. Bukankah aku pergi bersamamu? Erpang, kapan kamu pernah melihat pengumpul barang rongsokan pergi berkelompok? Pulang dan tunggulah. Mari kumpulkan barang rongsokan. Membeli barang bekas, tembaga bekas, besi rongsokan, piring pecah. Hei! Ayo, nak mau permen? Paman punya permen? Bawa kemari tungku besimu itu. Tolong berikan pada paman untuk dilihat. Paman akan memberimu sepotong permen. Lihatlah, lalu mana permennya? Wah, ternyata dia ini tipe yang tidak mau rugi. Ini makanlah. Bibir terbuka bundar, leher pendek dan ramping, perut berbentuk gendang datar, 3 kaki padat berbentuk kerucut tumpul, ditempatkan di tepi mulut, telinga berbentuk jembatan, inskripsi ada di bagian luar bawah. Benda ini agak mirip Censer Suande ya. Nak, apakah orang tuamu ada di rumah? Pergilah, panggil orang tuamu kemari. Bilang saja paman ingin membeli tungku ini. Pergilah. Jangan bergerak. Jadi kamu yang di sini menipu anak kami? Jangan bergerak.
Kamu yang menipu anak kami di sini. Aduh kakak, salah paham, salah paham. Aku tidak menipu kalian. Aku mau membelinya, membeli. Membeli? Aku kira ya, kamu cuma kasih permen, lalu kamu membawa tungku kami ini. Cuma tungku besi. Apa aku sebegitu rendahnya? Semua ini karena istriku yang boros. Dia selalu suka membakar dupa. Di rumah kami kebetulan tidak punya barang ini. Aku sedang keluar mengumpulkan barang rongsokan, kebetulan ketemu ini. Kamu mau? Itu tidak boleh. Ayahku bilang, tungku ini sudah diwariskan turun-temurun dari kakekku. Meskipun terbuat dari besi, ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ayahku. Kakak, ini bukan emas atau perak. Apa yang mau dikenang? Cuma gumpalan besi, beli yang baru, tidak sampai Rp4.000. Aku kasih kamu Rp2.400. Ambil. Rp2.400? Tidak bisa. Ini satu-satunya barang peninggalan ayahku. Harus tambah uang. Kakak, Rp2.400 itu jumlah yang banyak. Kalau kamu beli yang baru, harganya sekitar Rp3.400 sampai Rp3.600. Tidak bisa. Kalau kamu benar-benar mau, paling sedikit kamu harus kasih aku Rp3.000. Kalau begitu mending aku beli yang baru. Beli yang baru, kamu masih harus keluar Rp600 lebih. Baiklah, itu saja. Rp3.000 ya sudah. Rp3.000. Ini, deal. Hehe, dasar orang bodoh yang entah dari mana datangnya ini. Rp3.000 hanya membeli gumpalan besi. Hei, Kak. Oh. Kalau sudah dibeli, tidak boleh menyesal. Aku tidak akan menerima pengembalian. Kak, aku tidak mau mengembalikan. Aku hanya ingin bertanya, di mana rumah Zhang Erniu? Apakah Anda tahu? Terus berjalan, belok kiri, rumah ketiga, itulah rumah Zhang Erniu. Baiklah, terima kasih banyak ya. Hahaha, muah. Jika nasib baik datang kepada seseorang, itu benar-benar tidak tertahankan. Mengumpulkan barang rongsokan. 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 Pengumpul rongsokan? Apa kau pikir rumahku ini tempat sampah? Kumpulkan di tempat lain sana. Aku membeli barang rongsokan dengan harga tinggi. Cap stempel Rp10.000, vas bunga Rp6.000, piring Rp2.000, uang tembaga Rp1.000. Loh. Piring Rp2.000, tunggu sebentar. Pengumpul rongsokan tadi kau bilang, vas bunga Rp6.000, piring Rp2.000. Kau tidak membohongiku kan? Ini uang sungguhan, semuanya ada di sini. Tetapi, kali ini aku tidak meminta banyak. Vas bunga, aku hanya mau 2. Piring, aku juga hanya mau beberapa. Uang tembaga dan cap stempel, berapapun yang ada, aku ambil semua. Oke, jangan pergi. Tunggu aku di sini. Jangan pergi. Uang yang didapatkan, benar-benar tidak ada tantangannya sama sekali. Kesepian yang mendalam. Jangan pergi, tunggu. Di rumah masih ada. Silakan pilih sesuka Anda. Bukan. Kenapa semuanya bukan barang asli? Mungkinkah kali ini aku salah menilai? Tunggu sebentar, masih ada lagi. Ya ampun. Porselen biru putih. Dan ini sepasang. Oh. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aduh. Semuanya ada di sini ya. Yang di rumah masih ada, tapi semuanya sudah gompal dan retak. Percayalah padaku. Aku tidak akan menipumu. Hehehehe. Bau apa ini? Yang ini, bukankah ini agak besar? Aku biasanya memakainya sebagai pot kencing. Cepat bawa dan cuci. Kalau kau tidak mencucinya sampai bersih, aku tidak mau. Oke, tunggu sebentar, tunggu. Ya.
Fushan Tianhuang. Aku kaya, aku kaya. Kali ini aku benar-benar akan kaya. Sini. Yang itu sebaiknya saya simpan untuk diri saya sendiri saja. Ini untukmu. Lihatlah. Porselen Jun, sepasang lagi. 2 vas ini juga tidak terlalu berguna bagiku. Sudahlah, bawa pulang saja. Ku jadikan vas bunga. Betul. Ambil semuanya saja sekaligus. Keempat stempel itu saya ambil semua. 40.000. 4 vas bunga juga saya ambil semua. Rp24.000. Totalnya Rp64.000. Tidak benar itu. Masih ada piringnya. Piring-piring ini tidak saya butuhkan. Simpan saja sendiri. Ya, tidak bisa begitu. Saya menjualnya 1 set loh. 1 set. Aduh, sudahlah. Ditambah 21 piringmu ini, 12.600. Totalnya Rp76.600. Baik, hehe. Saya beri. Rp78.000. Ambilkan saya 1 selimut usang di rumahmu. Bukan. Untuk apa kau ambil barang seperti itu? Saya sudah menghabiskan begitu banyak uang, membeli begitu banyak barang rongsokan ini. Kalau sampai pecah lagi, bukankah hati saya akan sakit sekali? Baiklah. Akan saya ambilkan. Dasar tukang boros. Dia tahu juga kalau yang dia beli itu barang rongsokan ya. Apa dia sudah gila ya? Gelombang zaman terus bergulir maju. Hidup kembali sekali lagi. Saya juga menjadi orang yang memanfaatkan peluang besar ini. Tahun 1990, mari kita terbang. Oho. Mati lampu. Ayo, ceritakan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Aku sudah lari ke 5 desa. Mereka semua adalah petani turun-temurun. Hei, bagaimana denganmu? Ambil lilinnya. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai berkedip. 3, 2, 1. Wah, Sebanyak ini. Hei Vange, toples dan guci-guci ini, bagaimana kamu tahu mana yang barang antik dan mana yang bernilai? Ini semua harus kita syukuri kepada guru yang telah menyelamatkan hidupku di kehidupan sebelumnya. Aku sendiri tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu dengannya lagi di kehidupan ini. Vange? Hei, pergi. Jika memang ingin tahu tentang semua pengetahuan barang antik, maka harus lebih banyak membaca, semua ada di dalam buku. Jangan kira aku sebelumnya hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sebenarnya aku diam-diam selalu berusaha keras. Kenapa aku tidak pernah melihatmu berusaha keras secara diam-diam? Makanya disebut secara diam-diam. Hei, kalian tahu berapa harga jual semua barang ini? Kalian tahu berapa harga jual barang-barang ini? Piring itu saja terjual 40 juta rupiah. Barang sebanyak ini pasti laku 200 juta rupiah, ya? Erpang, seleramu rendah. Kiyu, bagaimana menurutmu? Menurutku, vas ini saat dibeli pasti lebih mahal daripada piringnya. Satu vas tidaknya 5 juta rupiah, jadi barang sebanyak ini minimal 400 juta rupiah. Punya pandangan bagus, memang istriku. Analisisnya masuk akal sekali. Namun, kalian semua menyebutkan harga yang terlalu rendah. Barang-barang ini setidaknya 400 juta rupiah dikalikan 10. Ya Tuhan, itu bukannya 2 miliar rupiah, hanya beberapa barang saja. Kok bisa berharga semahal itu? Jika itu adalah vas porselen Yao Kekaisaran Ming atau Qing biasa, harganya hanya puluhan juta rupiah. Namun pasangan vas ini, sekalipun diletakkan di toko, mereka adalah barang pusaka andalan toko. Hei, lalu bagaimana dengan bongkahan besi ini? Bongkahan besi apa? Ini disebut Censer Suande, benda dari dinasti Ming. Oh. Bos, saya sudah mengawasi tempat ini selama 2 hari. Saya menemukan bahwa anak ini hanya mengumpulkan sampah berupa vas dan kunci tua. Saya tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Anak ini pasti punya cara cepat untuk mendapatkan uang. Lanjutkan pengintaian dengan baik. Baik. Kebetulan kita sedang kekurangan uang. Biarkan dia memberi kita uang hormat. 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah. Vange, biarkan aku tidur semalam bersama harta karun ini. Pergi. Lihatlah betapa piciknya dirimu. Nanti kamu akan ikut denganku mencari uang besar. Bagaimana bisa? Setidaknya kamu harus bisa mendapatkan ratusan triliun rupiah. Tidak berani membayangkan hal itu, tidak berani membayangkan. Vange, lalu
Apakah harta karun ini masih akan kita jual kepada bos Lin itu? Barang sebanyak ini, aku khawatir dia tidak akan sanggup membelinya. Nanti dia malah kekenyangan. Begini, besok selain kedua vas ini, barang-barang lainnya kita jual secara terpisah. Setiap kali menjual satu barang, kita tinggalkan catatan untuk pembelinya. Setelah setengah bulan, datang ke sini untuk melihat harta karun. Hah? Ini kenapa? Harus menunggu setengah bulan lamanya untuk melihat harta karun? Ini namanya memancing selera pasar. Barang-barang yang kita keluarkan, semuanya barang bagus. Mereka pasti akan datang untuk melihat harta karun setelah setengah bulan. Mereka pasti akan datang. Oh, kamu ingin mengumpulkan mereka semua di satu tempat, lalu baru menjual kedua vas ini kepada mereka? Ya, benar sekali. Ini namanya lelang. Siapa menawar tinggi, dia yang akan dapat. Oh, hebat sekali Van Ge. Taktikmu ini sungguh licik. Kakak masih punya yang lebih berharga lagi. Apakah kedua anak itu sudah keluar? Sudah keluar. Swige. Anak itu sudah berangkat. Awasi dia ketat-ketat. Kalian sedang apa? Swige, ayo kita hajar mereka. Sudah ada kabar dari kota? Barang-barang yang didapatkan oleh kedua bocah itu terjual ratusan juta rupiah. Betul, setelah selesai ini kita bisa pergi jauh. Uang sebanyak itu cukup untuk kita nikmati seumur hidup. Kalian bodoh ya? Apa mereka berdua itu orang yang gampang? Jika kita tidak bisa mengatasi mereka, kita semua yang akan masuk penjara. Lalu bagaimana? Kita tidak mungkin hanya melihat kesempatan besar melayang begitu saja kan? Aku akan membuat bocah itu dengan patuh membawa uang tepat di depan mataku. Saatnya untuk bagi-bagi uang tunai. Kali ini semua orang ikut berkontribusi, jadi semua orang mendapat porsi yang sama. Ini bagianmu. Aku juga dapat. Semua kebagian. Wah, terima kasih Van Ge. Ini bagian kita berdua. Yuyu, ambilkan minumannya. Hari ini kita rayakan dengan baik. Persediaan minuman di rumah telah habis. Saya akan segera keluar untuk membelinya. Kalian tunggu di sini ya. Zhang Sansui. SET, jangan pernah bersuara. Anda harus ikut dengan saya. Hah? Kiyu, kenapa keluarnya lama sekali? Saya kira kakak ipar hanya ingin memanjakan Anda. Dia ingin menyiapkan beberapa hidangan pendamping minuman istimewa. Saya sungguh merasa ada yang tidak beres. Tidak bisa, saya harus keluar sebentar. Van Ge, apa yang sebenarnya tertulis di sana? Jika mau istrimu kembali kepadaku, siapkan 400 juta rupiah besok pagi pukul 6. Datang sendiri ke gudang kosong di Silibau. Gawat, Kiyu diculik. Gawat, Kiyu diculik. Aku akan melapor ke polisi. Tidak boleh melapor. Mereka berani meminta uang sebanyak itu. Itu berarti mereka sudah lama mengincar kita. Kemungkinan besar di depan kantor polisi sudah ada orang-orang mereka. Begitu kamu muncul di depan sana, mungkin saja mereka akan melakukan tindakan nekat dan menyakiti Kiyu. Lalu kita harus bagaimana? Kiyu baru pergi sekitar setengah jam yang lalu. Sekalipun mereka sudah bertindak, mereka tidak akan melakukannya di depan rumah. Sangat mungkin di posisi ini, waktu tercepat yang dibutuhkan adalah 5 menit. Setelah menculik Kiyu, jika mereka ingin pergi ke Silibau tanpa alat transportasi, mereka pasti tidak akan berani mengambil jalan besar. Mereka pasti ambil jalan kecil. Belasan li jauhnya. Mereka pasti tidak bisa berjalan cepat. Paling cepat butuh 45 menit. Aduh, Van Ge, cepatlah cari jalan keluar. Apa gunanya kamu menghitung-hitung ini?
dikurangi 5 menit awal, berarti baru saja lewat 25 menit. Mereka butuh minimal 20 menit lagi untuk sampai di Shilibao. Daniu, kamu di sini jaga rumah. Laporkan ke polisi setelah pukul 6 pagi. Erbang, bawa peralatan dan uangnya, ikut aku. Van Ge, apa kita benar-benar akan mengantar uang itu kepada mereka? Kita antar uangnya. Kita naik motor lewat jalan besar, kita harus tiba di Shilibao sebelum mereka dan bertindak diam-diam. Kali ini, aku akan memastikan mereka semua masuk penjara. Aduh, Van Ge, mereka belum sampai juga ya. Jangan khawatir, nanti kita lihat situasi dan bertindak. Jangan teriak. Kalau tidak... Mereka ada 3 orang. Kita harus menghabisi mereka dalam satu serangan. Kalau tidak, Qiuyu akan dalam bahaya. Zhang Sanshui, apa yang mau kamu lakukan? Jangan takut. Saudara-saudara ini sedang kekurangan uang sekali. Aku dengar Cufan menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Kami mau pinjam uang untuk senang-senang. Pinjam uang? Tidak masalah. Asalkan kamu lepaskan aku. Jumlah pinjaman yang saudara ini minta mungkin agak banyak. Aku takut kalau aku melepaskan wanita cantik sepertimu, Cufan tidak mau meminjamiku. Mau pinjam berapa? Meskipun hanya meminjam 4 juta rupiah saja, aku pasti bisa mengambil keputusan. 400 juta rupiah? Apakah kamu juga bisa mengambil keputusan? 400 juta rupiah? Tidak mungkin. Jangan bilang kami tidak punya. Meskipun benar-benar punya, apa kamu pikir Cufan akan menghabiskan 400 juta rupiah untuk menyelamatkanku? Gak. Kalau kita tidak dapat uangnya, wanita secantik ini, biarkan saudara-saudara ini menikmati sebentar juga boleh. Kalau kita tidak dapat uangnya, si cantik ini bisa saja kita pakai untuk memuaskan hasrat kita. Kakak, wanita seistimewa ini belum pernah kutemui sebelumnya. Jika kalian berani menyentuhku sedikit saja, aku akan langsung menggigit lidahku dan mati di sini. Kita di sini untuk mencari uang. Jika sampai terjadi pembunuhan, tidak ada yang bisa lari. Kau bersikap baik-baik. Kami tidak akan menyentuhmu. Sebelum Cufan mengirimkan uang besok, aku jamin kau akan baik-baik saja. Pergi, cari tempat duduk. Duduk saja di sana. Jangan sekali-kali coba lari. Kita bertiga ini, 1 jaga gerbang, 1 mengawasi wanita ini, 1 tidur. Kita bergantian setiap 2 jam. Aku yang jaga gerbang. Suige, tidur sebentar. Aku yang jaga duluan. Baik. Bersiaplah untuk segera bertindak. Bersiaplah untuk bertindak. Setting. Aduh, Van Ge, dia tidak mati kan? Tenang saja, dia tidak akan mati. Jangan takut. Biar aku selesaikan yang di luar dulu. Saatnya ganti shift. Aku bilang, saatnya ganti shift. Jangan-jangan mereka semua tertidur. Van Ge, sekarang bagaimana? Ikat mereka seperti rantai. Satukan mereka. Ikat jadi rantai? Gunakan tali. Ikat tangan orang yang pertama. Lalu lilitkan pada salah satu kakinya. Kemudian, di leher orang yang kedua, buat simpul, ikat tangannya,
lalu ikat lagi salah satu kakinya. Selanjutnya ikat tangan orang yang ketiga, dan satu kakinya yang lain. Dengan cara ini, jika salah satu dari mereka berani mencoba kabur, maka orang yang di tengah akan mati tercekik. Oh, aduh, Van Ge. Kau sangat jahat. Tapi aku suka. Saudara Cufan, saya salah. Ampuni saya kali ini saja. Memangnya kau kakak siapa? Kakak Cu, kakek Cu, leluhur Cu. Anggap saja saya seperti angin. Mohon lepaskan saya. Saya hanya sedang gelap mata. Saya tidak akan berani lagi setelah ini. Kedua cucu ini mau menyakiti nenek Cu. Saya bahkan tidak setuju. Jika kau setuju, kau pasti sudah dibuang ke sungai dan jadi makanan ikan. Kakek Cu, saya tahu saya salah. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Beri saya satu kesempatan saja. Baiklah. Hei Van Ge, beberapa orang ini, sepertinya mereka tidak akan pernah berubah. Saya akan memberimu kesempatan untuk berbicara dengan polisi, untuk berbicara dengan hakim. Ayo kita pergi, biarkan mereka di sini tunggu polisi. Pameran harta karun secara resmi dimulai. Saudara Cu benar-benar membuat kami semua penasaran. Hari ini saya ingin melihat harta karun macam apa itu. Para hadirin jangan berkedip, lihatlah dengan teliti. Ini adalah Yao Jun. Ini adalah Yao Jun. Langka, sungguh langka. Sepanjang hidup saya hanya pernah mendengarnya saja. Belum pernah melihat benda ini. Dan ini sepasang. Saudara Ju, apakah Anda bersedia menjualnya? Kedua harta karun ini, tentu saja. Saya akan mengoleksinya. Hei, kita datang bersama, kenapa hanya Anda yang mengoleksinya? Betul. Saudara Cu, saya tegaskan di sini, asalkan Anda mau menjual, berapapun harga yang mereka tawarkan, saya pasti akan menawar lebih tinggi sedikit. Karena saya sudah membawa benda ini keluar, artinya saya ingin menjualnya. Namun, saya sedang kesulitan keuangan belakangan ini. Saya butuh uang sebanyak 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah. Kemahalan. Anda tidak benar-benar ingin menjualnya dengan niat baik. Dengar Saudara Cu, jujur saja. Jika kami para kolektor merasa bahwa harga ini kemahalan, bahkan jika Anda menawarkannya di seluruh penjuru negeri, semua itu tidak akan ada gunanya. Saudara Cu, jika Anda hanya mempermainkan kami, saya tidak akan berpartisipasi lagi. Saya harus permisi sekarang. Pelan dulu, jangan buru-buru semuanya. Kata orang, lebih baik kehilangan harta segunung emas daripada melepaskan sepecah porselen Jun. Benda ini, meski disimpan di galeri, tetap sekelas harta andalan galeri, 4 miliar rupiah. Tidak mahal. Saudara Cu, kau salah paham. Harta andalan galeri begini, biasanya cuma ada satu. Langka sekali, karya agung. Jika botolmu ini memang cuma ada satu, aku tak akan banyak bicara. Meski harus menjual habis seluruh harta, tetap akan kuambil. Baik. Sekarang aku sudah mengerti, hanya barang tunggal yang paling sempurna, baru layak disebut harta tak ternilai. Benar. Karena itu, sepasang botol ini, aku mau bayar 2 miliar rupiah. Tunggu sebentar. Maaf, aku benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Jangan. Aduh. Kakak, saudara kandungku sayang. Kok bisa kau langsung membantingnya? Aduh. Benar-benar mubazir, sungguh menyia-nyiakan barang. Saudara Cu, kau terlalu gegabah. Benda sebagus ini, kenapa engkau hancurkan? Saat ini di dunia, mungkin tinggal satu ini saja. Mahakarya, barang tunggal. 2 miliar 600 juta rupiah. Benda ini akan kuambil. 2 miliar 700 juta rupiah. Saya ambil barang ini. Saya tawarkan 2 miliar 700 juta rupiah. 2 miliar 760 juta rupiah. Saya 2 miliar 800 juta rupiah. Para hadirin sekalian, jika bapak-bapak terlalu memperebutkan harga ini, mudah terbawa emosi dan lebih mudah merusak keharmonisan. Lalu katakan, apa yang harus dilakukan? Kiyu ambilkan 4 lembar kertas dan 4 pulpen. Baik. Saudara Cu, apa maksudmu dengan ini? Saya hanya khawatir bapak-bapak akan merusak keharmonisan, bukan? Begini, 1 lembar kertas untuk setiap orang, tuliskan harga tertinggi yang mampu bapak-bapak berikan. Tentu saja, hanya ada 1 kesempatan, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Adik, kami benar-benar meremehkanmu.
Trik ini terlalu licik, terlalu licik. Baik, kita ikuti saja katamu. Sekarang silakan bapak-bapak menunjukkan harga tertinggi di hati masing-masing. 3 miliar 600 juta rupiah. Saya 4 miliar rupiah. Para hadirin sekalian, jika tidak ada yang bisa melewati harga ini, barang ini akan saya bawa pulang. Tunggu. Bos Lin, 4 miliar rupiah Anda tak akan bisa bawa barang ini. Saya tawarkan 4,4 miliar. Kesempatan yang hilang, ya. Aduh. Oke. 4,4 miliar, Anda pun takkan bisa membawanya pulang. Saya tawarkan 5,2 miliar. 5,2 miliar. Lau Liu, harga yang Anda tawarkan ini sudah mencapai batas tertinggi. Jika Anda ingin menjualnya lagi, sulit. Saya benar-benar menyukai barang ini, jadi saya tak akan menjualnya lagi. Saya akan simpan sebagai koleksi utama di toko saya. Bos Liu, Anda pasti tidak akan menyesali keputusan hari ini. Jika Anda bersedia, saya bisa menandatangani kontrak dengan Anda. 3 tahun dari sekarang, saya akan membayar 10,4 miliar untuk membelinya kembali dari Anda. Begitu barang ini ada di tangan saya, tidak ada cerita akan dijual lagi. Ini adalah biliet Bank Longguo, 5,2 miliar. Silakan Anda terima dengan baik. 20 tahun lagi, barang ini minimal bernilai 60 hingga 100 juta rupiah. Apakah ini rugi atau untung? Sulit untuk dikatakan ya. Semuanya, saya akan membawa barang ini. Sampai jumpa lain waktu. Saudara Chu, ketika Anda tiba di ibu kota kabupaten, jangan lupa mencari saya untuk minum teh. Ya. Baiklah, hati-hati di jalan. 5,2 miliar. Langkah selanjutnya, mengambil alih pabrik makanan. Suamiku, maafkan aku membesarkan anak sendirian, sungguh, aku sudah tidak sanggup lagi. Adik Fanzi. Ya ampun, kakak ipar, ada apa? Ada sedikit urusan. Datanglah ke rumahku, akan kuceritakan perlahan padamu. Kakak ipar, urusan apa? Kakak ipar dengar kau mengambil alih pabrik makanan kabupaten. Apa itu benar? Ah, benar, memang ada urusan itu. Kalau begitu, bolehkah aku meminta bantuanmu? Aku ingin bekerja di pabrik makanan milikmu itu. Masalah ini, Aku bisa melakukan pekerjaan apa saja, sesulit dan seberat apapun itu, aku tidak takut. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kakak Wang sudah lama meninggal, aku juga tidak punya pekerjaan. Sekarang anakku sakit. Aku bahkan tidak punya uang untuk mengobatinya. kakak ipar, jika kau butuh uang, aku bisa meminjamkannya padamu sekarang juga. Tapi soal pekerjaan ini, jika aku membuka kesempatan ini, aku khawatir seluruh desa akan datang memohon padaku. Adik Fanzi, kakak ipar tidak akan membiarkanmu membantu secara cuma-cuma. Fanzi, saudara-saudari tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Aduh, jangan, saudari. Tidak boleh, tidak boleh. Ini benar-benar tidak boleh. Aku jadi orang macam apa ini? Fanzi, saudara, aku tahu kekhawatiranmu. Kau tidak perlu takut. Tidak ada orang yang tahu ini, dan saudari juga tidak akan memberitahu siapapun. Bukan, saudari, masalah ini. Apa kau meremehkan saudari? Merasa aku jelek dan tidak tertarik padaku? Bukan, saudari itu cantik. Kalau kau jelek, maka tidak ada lagi wanita cantik di desa kita. Jadi, kau pikir aku murahan? Mengira aku tidak tahu malu? Tidak juga. Aku ini sudah pernah menikah. Aku tidak peduli. Saudari bisa bersumpah, dari sejak Wangge telah pergi, saudari tidak pernah bertindak tidak pantas sedikit pun. Aku percaya, aku percaya. Jangan pergi. Saudari benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku membesarkan anak sendirian. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengganggumu.
dan tidak akan merusak hubunganmu dengan Kyuyu. Saudari, aku setuju. Ambil uang ini dulu untuk biaya pengobatan anak. Besok kau mulai bekerja di pabrik makanan. Saudara, saudari sangat berterima kasih padamu. Tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Itu, aku pergi dulu. Kapanpun kau membutuhkan, aku akan selalu menunggumu. Aku akan mengulitimu. Aku akan mengulitimu. Ada apa, Kyuyu? Masih ingat jalan pulang? Aku kira kamu sudah melupakan rumah ini. Ini rumah kita. Mana mungkin aku lupa? Aku lihat seseorang sudah terlalu menikmati kesenangan. Hebat kamu, menyelesaikan masalah dengan sangat bersih dan cepat sekali. Apa maksudmu sebenarnya? Aku sama sekali tidak mengerti loh. Apakah yang di luar sana enak? Astaga, Chuvan, coba katakan sekarang mengapa kamu berani memancing masalah dengan siapa saja dan berani menyentuh siapa saja. Memang benar, kalau pria kaya pasti berubah. Aku menyentuh apa? Mengapa aku berubah? Katakanlah padaku, apa yang kamu lakukan di rumah Jandawang? Aku ke sana. Aduh, dia ingin bekerja di pabrik makanan. Apakah aku tidak boleh membicarakannya secara pribadi? Bagus, bahkan pekerjaan pun sudah kamu atur. Kapan dia akan menggantikan posisiku? Aduh, nenek moyangku sayang. Menggantikan posisi apa? Anaknya sakit, tidak punya uang untuk bisa berobat, ingin bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa membesarkan anaknya. Tunggu sebentar dulu. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke rumah saudari Wang? Jangan pedulikan bagaimana aku tahu. Sekarang jelaskan padaku, kenapa kamu mengunci pintunya? Jangan pedulikan bagaimana aku bisa tahu. Kalau begitu, jelaskan padaku, Kenapa pintu itu dikunci dari dalam? Kenapa dia mengunci pintu dari dalam? Apa aku boleh bicara? Aku juga sial. Belum berhasil mendapatkan rubah, malah menarik masalah. Cepat bicara, kenapa kamu diam? Nona Suang-Suan, aku harus mengkritikmu soal ini. Bagaimana kita bisa berprasangka buruk terhadap orang lain? Apakah kamu bilang bahwa aku berprasangka buruk? Tepat sekali. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak, demi mandiri, mencari pekerjaan, tidak peduli menghadapi gosip, menurunkan harga diri, membawaku ke rumahnya, dan langsung berlutut memohon padaku. Jika pintu itu tidak dikunci dari dalam, bagaimana jika anak-anaknya pulang dan melihatnya? Kemana dia akan menyembunyikan wajahnya? Apa kamu tidak tergerak oleh semangat yang kumiliki ini? Tapi aku... Dan lagi, apa kamu tahu kapan aku masuk dan kapan aku keluar? Dalam waktu sesingkat itu, apa yang bisa kulakukan? Tapi kamu... Kamu apa? Kondisi tubuhku. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi apa kamu tidak tahu? Kamu ini berpikiran sempit. Aku berpikiran sempit. Baiklah, kamu lolos. Aku mau masak dulu. Ya ampun. Semua wanita ini benar-benar seperti detektif. Suamiku. Suang-Suan. Jangan begini. Aku takut. Aku sedikit takut. Ini Suang-Suan, aku bahkan belum pernah melihat yang seperti ini di kehidupan sebelumnya. Lihat. Baju baru yang baru saja aku beli dari kota. Bagus. Bagus. Betapa brengseknya aku di kehidupan sebelumnya, sampai tidak menyadari ternyata istriku secantik ini. Jadi, apakah aku yang cantik? Atau Wang Xiuzi yang cantik? Dibandingkan dengan siapapun, kamu yang paling cantik. Istriku. Dialah yang paling cantik di seluruh dunia. Hanya kamu yang pandai merayu, pintar bicara. Namun, ingat baik-baik perkataanku. Hal-hal yang bisa diberikan orang lain, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Hal-hal yang tidak bisa diberikan orang lain, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Jadi ya, bertingkahlah yang benar.